Siapakah Yesus Kristus itu? Setelah kita membahas bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan, maka sekarang kita akan membahas bahwa Yesus Kristus itu adalah Hakim yang adil. Firman Tuhan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tahta pengadilan Kristus akan dimulai dari orang-orang percaya, yaitu umat kepunyaan Allah sendiri, yang akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Tujuannya bukan untuk menghukum mereka, melainkan untuk memberikan pahala atau upah atau mahkota. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya akan memandang Kristus yang duduk di tahta putih pada akhir pengadilan itu. Tujuannya yaitu untuk dihukum dan dilemparkan ke dalam lautan api, yakni untuk mengalami kebinasaan kekal. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Siapa yang tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Setiap orang yang percaya telah diberikan tugas atau tanggung jawab pekerjaan yang harus ia lakukan dengan taat dan setia. Apabila kita tinggal di dalam Kristus, maka kita akan beroleh keberanian untuk percaya dan tidak usah malu terhadap Kristus pada hari kedatangannya. Tetapi orang-orang yang hidup untuk dirinya sendiri, kehidupannya akan seperti kayu, rumput kering, dan jerami. Mereka akan tetap selamat, tetapi pekerjaannya yaitu yang bernilai kekal hanya sedikit untuk dibawa menghadap Tuhan. Sehingga mereka tidak akan mendapatkan upah atau bahkan akan kehilangan mahkota pada tahta pengadilan Kristus. Firman Tuhan, janganlah heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Tujuan iblis mendakwa orang-orang percaya adalah karena pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Di dalam kitab Ayub ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa di hadapan tahta Allah ada anak-anak Allah dan di situ ada juga iblis. Tetapi iblis menghadap tahta Allah adalah untuk mendakwa kita orang-orang percaya siang dan malam. Tetapi kita harus bersyukur bahwa kita tidak membela diri kita sendiri, karena kita memiliki pembela yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah imam besar agung kita yang duduk di tahta di sebelah kanan Allah Bapa. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Di dalam kisah Ayub, sekalipun secara manusia, Ayub bisa dikatakan habis-habisan. Harta bendanya habis, anak-anaknya laki-laki dan perempuan mati binasa dalam waktu yang bersamaan, tetapi reaksi Ayub sangatlah menentukan segalanya. Ayub berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dan Ayub mendapatkan pembelaan yang daripada Allah sendiri, sedangkan murka Tuhan menyala-nyala kepada sahabat-sahabat Ayub.
Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Demikian juga di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya di muka bumi ini, siapapun kita, iblis akan senantiasa mendakwa kita siang dan malam di hadapan tahta Allah Bapa, yaitu melalui tekanan, penderitaan, aniaya, kekecewaan, sakit hati, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Apabila kita mulai menyalahkan Allah dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, ataupun apabila kita mengizinkan rasa marah, sakit hati, ataupun kecewa kepada orang-orang yang menyakiti kita, sesama kita, orang-orang terdekat kita, sesungguhnya kita tidak mengizinkan Tuhan Yesus untuk menjadi pembela kita di hadapan Bapa. Tetapi sebaliknya, apabila kita mulai berserah kepada Allah, merelakan diri kita untuk dibentuk, diproses melalui kejadian-kejadian yang menyakitkan, yang mengecewakan kita, dan kita tidak mengizinkan rasa marah, sakit hati menguasai diri kita, tetapi kita berkata, sekalipun Allah tidak menolongku, aku tetap percaya kepadanya. Sehingga melalui pengakuan dari mulut lidah kita yang memperkatakan firman Allah di dalam kehidupan kita, maka iblis akan dikalahkan. Sama seperti apa yang diperkatakan Ayub, sehingga dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dan Tuhan sendiri yang akan membela kita di hadapan Bapa dan memberikan kepada kita berkemenangan di dalam segala perkara dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap taat, setia, untuk kita tetap percaya sepenuhnya kepada Allah, bahwa Allah itu baik adanya dan tidak ada kecurangan padanya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu.